Saudari dan saudara umat Allah yang terkasih, setiap dari kita selalu punya kecenderungan untuk menjadi yang pertama, atau dalam bahasa sehari-hari menjadi terkenal dibanding dengan orang lain. Dulu ketika mungkin masih di bangku sekolah atau yang sedang dalam bangku sekolah, biasanya pesan orang tua kepada anak-anak adalah belajar sekeras mungkin supaya kalau bisa dapat peringkat 1 atau ranking 1. Kenapa dipesan demikian? Karena akan menjadi suatu kebanggaan, akan menjadi suatu prestise baik bagi si anak itu maupun untuk kaum keluarganya. Jadi kalau ada anak yang misalnya dapat peringkat 1, pasti akan ditanya, siapa orang tua dari anak ini? Maka dengan demikian juga secara tidak langsung orang tua akan bangga, akan senang. Dan begitulah kita dalam kehidupan ini sering untuk menjadi nomor 1. Bahkan juga dalam dunia modern ini ada istilah di antara kalangan muda yaitu FOMO. Ya, mungkin Anda sudah tahu, fear of missing out. Artinya kecenderungan yang dialami oleh orang bahwa ingin menjadi nomor 1 untuk mengetahui segala sesuatu yang sedang viral. Jadi agak agak kecewa atau agak ada yang kurang ketika ada sesuatu yang viral namun dia tidak tahu atau lambat tahu. Ya, sehingga timbullah istilah ini FOMO. Dan ini membuat orang lain merasa tidak mau tersaingi atas informasi-informasi yang baru. Dan begitulah saudara-saudari yang terkasih, orang ingin menjadi nomor 1, orang ingin menjadi yang pertama. Dan tentunya kita tidak mau menjadi yang nomor 2, apalagi diduakan ya. Bagi mereka yang sedang jatuh cinta pasti Anda tidak mau diduakan dan lain sebagainya. Dan untuk menjadi terkenal, untuk menjadi orang yang terpandang, rupanya suatu kecenderungan bukan hanya kita, tetapi 12 murid Yesus yang tiap hari ada bersama-sama dengan Yesus. Kalau tadi kita dengarkan secara seksama dengan baik, bagaimana 12 murid Yesus ini ketika dalam perjalanan, rupanya mereka bertengkar. Siapa dari antara kita 12 orang ini yang menjadi pertama? Siapa dari 12 kita ini yang kemudian dicintai oleh Yesus, yang kemudian boleh menjadi terkenal dibanding dengan yang lain? Dan rupanya Yesus tahu apa yang menjadi pertengkaran mereka. Dan Yesus memanggil para murid dan memberi suatu nasihat. Yesus tidak memberikan atau menunjuk bahwa si ini yang terbesar di antara 12 orang. Tidak. Tapi Yesus memberikan suatu nasihat yang amat agung. Jika seseorang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi yang terakhir atau menjadi pelayan bagi yang lain. Rupanya kata-kata Yesus ini agak paradoks atau agak terbolak-balik. Masa kita mau jadi yang terkemuka tetapi harus ke belakang? Apa maksudnya? Maksud Yesus adalah bahwa panggilan murid-murid pertama-tama adalah panggilan pewartaan. Panggilan para murid adalah panggilan pelayanan. Bukan soal saya, bukan soal diri saya yang dipuji, bukan soal kehebatan saya, tetapi siapa di balik ini semua. Jadi kalau ada pelayan yang mengaku diri pelayan, tapi hanya ingin disanjung, hanya ingin dipuji, hanya ingin diberikan tepuk tangan, mari kita lihat motivasi apa di balik itu. Kalau kita mengaku diri murid Kristus mau melayani, tapi ujung-ujungnya kita ingin dipuji, ingin disorak-sorai, maka perlu kita belajar dari kisah hari ini. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Ini mengandaikan bahwa seorang pelayan yang sejati harus memiliki sikap kerendahan hati. Jadi tidak ada pelayan atau pelayanan yang sungguh-sungguh yang tanpa didasari oleh kerendahan hati. Kalau ada pelayan yang mengaku diri pelayan tapi tidak mampu rendah hati, maka bukan pelayan yang sesungguhnya. Karena hanya lewat kerendahan hatilah
orang akan mampu memberikan diri, ya, sebagaimana Yesus memberikan diri sehabis-habisnya bagi kebaikan banyak orang. Dan kita semua yang mengaku diri sebagai murid-murid Yesus, mari kita belajar untuk memberikan diri secara total, untuk merendahkan diri di hadapan Allah, supaya kita dapat, ya, menjadi murid-murid yang sejati. Dan kalau kita dengarkan bacaan kedua yang sangat menarik dari surat Rasul Yakobus, dikatakan bahwa dalam kehidupan bersama biasanya ada penyakit sosial yang terjadi. Itulah yang disebut sebagai iri hati, ya. Dan Yakobus, surat Rasul Yakobus ditujukan kepada para pendengarnya, umat beriman, supaya dalam kehidupan bersama iri hati ini kemudian dikikis. Karena orang yang iri hati biasanya susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Bisa dicek. Kalau kita melihat tetangga kita mungkin hidupnya agak dalam tanda kutip lebih maju daripada kita, kemudian orang iri hati dan timbullah gosip, ya, timbullah kemudian cerita-cerita yang tidak bagus dan lain sebagainya. Ini tanda orang iri hati. Dan orang iri hati tidak pernah akan bahagia hidupnya. Dan bagaimana cara mengikis iri hati ini? Hanya bisa dengan cara bersyukur atas apa yang kita miliki. Hanya dengan orang yang mampu bersyukur yang akan mampu juga untuk menghargai orang lain. Karena dengan iri hati orang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, dan dari kepentingan diri sendiri itulah muncullah yang namanya kejahatan-kejahatan lain. Padahal Rasul Yakobus menginginkan adanya persatuan dalam umat, menghindarkan diri dari yang namanya iri hati dan mengedepankan yang namanya persatuan. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, Rasul Yakobus menasihati para pendengarnya supaya jangan sampai iri hati, nafsu duniawi mengalahkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya kebaikan-kebaikan itu dalam bahasa Rasul Yakobus sudah ditanamkan dalam kedamaian. Segala yang baik itu ditanamkan dalam damai. Dan karena itu pula maka sebenarnya kita semua ini adalah agen-agen damai, ya. Doa-doa Santo Fransiskus, jadikanlah aku pembawa damai. Ya, Anda bisa baca di buku Puji Syukur nomor 221. Dan itulah doa yang indah, di mana kita menjadikan diri kita sebagai orang baik yang mampu untuk mewartakan kedamaian, mampu berbuat baik kepada orang lain. Jangan sampai kita seperti orang fasik dalam bacaan pertama yang hanya merencanakan kejahatan, yang hanya merencanakan keburukan kepada orang lain. Tetapi marilah kita menjadi orang baik yang selalu menabur kebaikan kapanpun dan dimanapun. Karena dengan kebaikan kita akan memperoleh banyak karunia-karunia. Ada satu pepatah kuno yang mengatakan demikian: jika kita menanam padi, bisa dipastikan rumput akan tumbuh bersama dengan padi itu. Akan tetapi jika kita menanam rumput, apakah padi akan tumbuh? Itu artinya kalau kita menanam kebaikan, menabur kebaikan, bisa jadi kejahatan juga itu akan tumbuh. Tetapi apabila kita menabur kejahatan, apakah kebaikan akan tumbuh? Jadi saudara dan saudari yang terkasih, mari kita belajar dari hari ke hari untuk menanam kebaikan. Karena kebaikan tidak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan. Karena kebaikan pada waktunya akan bersinar dan menjadi terang dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita.